Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya Permana Media Wicaksana. Pada video kali ini kita akan bahas tentang etika dalam broadcast WhatsApp Messenger, yang dimana etika ini harus kita miliki dan kita terapkan agar calon buyer kita yang kita broadcast akan tetap nyaman menerima broadcast kita, baik itu berbentuk edukasi maupun promosi. Nah, urgensinya yang harus teman-teman tahu adalah memiliki etika itu penting. Calon buyer Anda adalah manusia, oleh karenanya Anda harus memiliki etika yang baik saat menghadapi mereka. Meskipun kita melalui media online tanpa tatap muka, kita pun harus memiliki etika yang baik agar mereka nyaman dengan kita pada saat dan pada akhirnya memutuskan untuk lebih dekat ke kita. Orang akan lebih dekat ke kita dan hasil akhirnya adalah orang itu akan membeli produk yang sedang kita pasarkan. Lalu ada beberapa etika yang harus teman-teman terapkan, yaitu pertama ya, bermanfaat. Berikan mereka sesuatu yang bermanfaat melalui broadcast yang Anda kirimkan kepada mereka. Nah, yang kedua adalah jangan sampai kita karena ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat tapi beritanya hoak atau ilmunya itu salah atau menyesatkan orang gitu. Makanya pastikan Anda menyampaikan informasi yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah mudah dipahami dan jelas. Nah, di sini adalah sampaikan broadcast secara mudah dipahami dan jelas. Usahakan kalimat tidak terlalu panjang. Jadi dalam satu broadcast itu kita jangan terlalu panjang penjelasannya. Yang penting inti dari broadcast, isi pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan ke orang-orang yang membaca broadcast kita. Yang ketiga adalah jangan promosi terus di broadcast ya. Manusia pada dasarnya suka belanja, namun tidak suka saat dijuali terus-menerus. Ini alur broadcast WhatsApp marketing. Alur yang benar akan menghasilkan penjualan yang menggembirakan. Langkah pertama yang teman-teman sudah pelajari adalah mengelompokkan broadcast, yaitu orang-orang yang mendapatkan satu produk dan berbeda produknya atau lainnya Anda kelompokkan dalam satu grup list broadcast. Yang teman-teman sudah pahami ini tidak perlu saya jelaskan. Langkah awalnya sebelum broadcast mereka adalah dengan mengelompokkan mereka dalam list broadcast. Yang kedua adalah langkah selanjutnya adalah edukasi mereka. Langkah awal jangan lupa jualan. Nah, langkah awal ini jangan dulu jualan kita. Usahakan berikan manfaat kepada mereka maksimal 2 hari sekali atau 1 minggu 3 kali broadcast mereka. Nah, tahapan edukasi ini minimal selama 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Agar mereka nyaman dulu membaca broadcast dari kita. Nah, setelah dia nyaman membaca broadcast dari kita, maka mereka pun akan sukarela membaca penawaran dari kita. Mas, kalau saya maunya 2 minggu atau 1 bulan itu kembali ke teman-teman. Semakin lama mengedukasi mereka akan lebih tertarik kepada Anda. Itu pada intinya ya di sini. Nah, tahap selanjutnya adalah teman-teman promosi. Dalam melakukan promosi Anda harus hati-hati. Jangan sampai mereka akhirnya bosan tidak mau membaca broadcast dari Anda. Lakukan promosi maksimal 2 broadcast per minggu. Ini jika misalnya teman-teman sedang ada penjualan atau teman-teman yang jualannya emang reguler ya. Nah, broadcast untuk promosinya aja itu 2 kali per minggu aja. Jangan terlalu sering. Ya. Jadi pada intinya adalah kita saat membroadcast mereka, apalagi ini broadcast yang promosi ya, kita harus hati-hati, kita harus paham keadaan mereka dan kita harus paham juga orang tersebut jika membaca broadcast kita terus-menerus tentang promosi maka mereka akan bosan dan saat kita akan memberikan edukasi ke mereka, mereka pun tidak akan mau membaca tulisan kita karena mereka sudah termindset dalam pikirannya, wah ini berarti ini dia broadcast saya berarti akan jualan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, makanya lakukan promosi maksimal 2 broadcast per minggu. Saya pribadi melakukan terkadang dalam 1 minggu itu 3-4 kali broadcast. Kenapa saya lakukan itu? Itu karena akun saya sudah cukup kuat, orang cukup banyak mengenal saya, dan saya lakukan itu ke list broadcast yang sudah mengenal saya sudah lama. Biasanya orang-orang yang sudah beli produk saya biasanya broadcastnya akan lebih sering juga. Nah, yang terakhir adalah lakukan secara berulang.
Walaupun mereka sudah menjadi pembeli ataupun belum membeli produk Anda, kewajiban Anda adalah terus melakukan edukasi dan promosi secara rutin kepada mereka. Dan saat saya menanyakan dan ada request tentang materi ini, nah ada yang bertanya, Mas, di langkah berapa orang akan beli produk kita? Itu tergantung kita, tergantung dari branding diri kita, tergantung dari script broadcast dari kita. Nah, kalau saya pribadi biasanya dari 100 orang yang kita edukasi dan kita promosi biasanya menghasilkan sales sekitar 2-5 orang. Maksimal 5 orang, biasanya sih 2 orang. Berarti sekitar 2% ya, kalau misalnya 100 orang yang beli 2%. Nah, itu baru melewati satu edukasi saja. Nah, selanjutnya kita edukasi kembali, kita promosi, perbanyak edukasi, lalu selanjutnya kita boleh promosi. Nah, di langkah-langkah selanjutnya saya tidak menghitung karena tidak memperhatikan secara jelas, cuman selalu ada saja penjualan dari WhatsApp. Karena penjualan saya cukup besar banyaknya di WhatsApp, karena orang-orang yang mengenal Facebook saya akan saya giring ke WhatsApp saya. Nah, ini beberapa tips dari saya, tips tambahan edukasi market ya. Oh, ini salah ketik ini ya. Tips tambahan tentang broadcast ya. Yang pertama ada waktu broadcast. Memang ada 3 waktu broadcast yang biasa teman-teman pahami, yaitu pagi 7 sampai jam 6 sampai jam 7 atau jam 8. Siang adalah jam 12 sampai jam 1 siang, dan malam biasanya dari jam 7 sampai 9. Cuman saya lebih sering melakukan broadcast di waktu malam, jam 7 sampai 8 sampai jam 9 malam, karena orang-orang itu udah banyak, mayoritas sudah istirahat di rumah. Kalau siang kan jam 12 misalnya, kita emang dia sudah istirahat bekerja, namun mereka pasti ada kegiatan lain seperti membalas broadcast, balas chat WhatsApp saudara, teman, dan lain-lainnya. Maka saya lebih sering membroadcast di malam hari. Walaupun saya tidak bilang saya nggak pernah membroadcast di siang maupun pagi, namun saya maksimal atau lebih sering di malam hari. Lalu kedua adalah headline yang menarik. Kalimat awal broadcast yang akan muncul pertama kali oleh penerima broadcast wajib menarik. Nah, berarti kalimatnya, misalnya teman-teman lagi promosiin kelas ini, jago WhatsApp marketing. Nah, headline paling awal yang mereka harus lihat adalah contohnya seperti ini. Yuk jago jualan di WhatsApp. Nah, misalnya gitu. Satu orang baca, apa nih? Yuk jago jualan di WhatsApp. Apa nih? Nah, itu namanya headline. Wah, dia akan mengklik. Intinya headline adalah saat orang membaca itu, orang penasaran dan mau klik. Nah, lanjutan skrip lanjutnya adalah tergantung dari copywriting teman-teman. Nah, lalu broadcast gambar. Nah, saya juga sering memadukan broadcast saya menggunakan gambar juga, karena saat masuk notifikasi broadcast berbentuk gambar, orang akan penasaran, apa nih? Gambar apa nih yang dikirim nih? Makanya lalu orang akan mengecek. Nah, selanjutnya adalah broadcast biasa yang saya buat adalah, maaf ya, lagi kurang enak badan. Broadcastnya tanya jawab atau memberikan bonus. Contoh, kita memberikan bonus, tidak langsung memberikan linknya. Contohnya gini, halo teman-teman, ada yang mau memiliki skrip WhatsApp sederhana yang bisa mencat 300 orang ke dalam sehari. Nah, jika Anda menginginkan, silakan balas pesan saya dengan kata mau. Nah, dengan ada interaksi seperti itu, kita pun akan melihat berapa orang yang melihat broadcast kita dan action untuk menjawab. Dengan begitu ada interaksi, karena hadirnya uang itu karena adanya interaksi. Nah, ini cerita ngalor ngidul ya. Ya, jadi saya akan cerita tentang awal mula saya belajar di WhatsApp ya, pertama kali. Jadi pertama kali WhatsApp, saya bertemu dengan WhatsApp 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Dan saat itu saya sebenarnya masih jualan di BBM kalau salah ya, di Facebook juga. Cuman saya harus mencari media apa yang selanjutnya harus saya kuasai, karena kebetulan waktu itu BBM sudah cukup menurun penjualannya, makanya saya lari ke WhatsApp.
Cuman pada awalnya di WhatsApp adalah saya hanya orang-orang yang mau transfer atau melakukan pembelian yang saya giring ke WhatsApp. Saya tidak membuat kolam di WhatsApp seperti yang saya lakukan. Pada akhirnya saya mencari menu seperti kalau di BBM itu broadcast ya. Nah ternyata di WhatsApp juga ada namanya siaran ya, pesan siaran kalau nggak salah. Nah saya pelajari satu fitur itu. Nah saya akhirnya mendapatkan ide, orang-orang yang sudah save nomor kita bisa kita kumpulkan di list ini dan kita broadcast. Nah sempat juga saya sudah memiliki 300 apa sampai 500 list orang yang sudah bergabung. Namun ternyata orangnya masih campur, masih belum tertarget, yang ini dari mana masih saya tetap gabungkan. Atau kalau dulu tuh saya gini, saya memiliki berapa banyak kontak yang ada. Kalau dulu nggak salah 500 ada kontak ya, 500 kontak contohnya. Nah saya masukkan orang itu langsung ke list saya, jadi saya nggak tahu tuh orang itu save nomor saya apa enggak. Sedangkan peraturan dari siaran di WhatsApp atau broadcast WhatsApp itu, orang tersebut harus save juga nomor kita. Makanya saya masukkan, makanya banyak juga nih. Cuman saya nggak tahu orang-orang itu save nomor saya apa enggak. Makanya saat cara itu saya pelajari, oh ini salah nih. Makanya langsung selanjutnya saya broadcast ke mereka. Untuk teman-teman yang ingin selalu mendapat informasi bisnis dari saya, silakan balas broadcast ini dengan kalimat apa gitu ya. Nah ada beberapa orang yang broadcast, nah itu yang saya masukkan ke dalam satu list broadcast. Nah yang tidak membalas saya hapus. Jadi grup list WhatsApp saya yang lama itu, yang masih campur-campur orangnya, saya hapus. Karena itu kan saya nggak tahu orang itu udah save nomor saya apa enggak. Saya hapus semua, sekitar 300 sampai 500 list, hapus semua. Nah selanjutnya saya memulai dari awal lagi, bagaimana caranya orang itu mau save nomor saya dan chat saya. Nah akhirnya saya menemukan cara di WhatsApp, di Facebook. Nah gimana caranya orang tertarik mau save nomor saya, mau WhatsApp saya juga. Akhirnya saya buat bonus. Yang pertama kali kalau nggak salah electronic book ya, sama kelas-kelas online seperti desain grafis untuk pebisnis online kalau nggak salah. Nah orang-orang itu masuk ke grup. Pasti itu kalau nggak salah zamannya itu tentang bukan webinar apa ya, kalau di WhatsApp itu kulwat atau apa gitu ya, sharing di grup gitu. Kalau orang-orang hanya hanya memerintahkan orang tersebut masuk ke dalam grup itu dengan chat mereka, dan mereka nggak di broadcast. Karena saya juga ikut beberapa saat itu beberapa mentor ya, ternyata mereka hanya masukkan ke grup-grup saja. Tapi saya berbeda, saat melakukan sharing seperti itu saya ambil juga data mereka, yaitu mereka harus save nomor saya, mereka harus chat. Nah mereka chat, lalu saya berikan link atau saya masukkan grup secara manual. Nah mereka juga saya simpan dalam list broadcast. Jadi saat kita mau mengedukasi mereka, tidak harus di grup saja, tapi kita bisa melalui broadcast. Karena broadcast itu lebih enak, karena lebih personal. Kalau grup takutnya tertumpuk duluan kan ya. Makanya saat itu saya berpikir, wah kayaknya harus tetap buat sharing di grup WhatsApp, tapi data-datanya harus saya buat list juga. Nah waktu itu saya belajar dan memang capek saat membuat banyak list ya. Kalau sekali sharing kan 100, alhamdulillah 100, dan 100 orang itu harus saya buat dalam satu kelompok list broadcast. Nah terkumpul sampai saat ini, dan perkembangan sampai sekarang kita jangan hanya puas dalam list yang sekarang, tapi kita harus terus menambah list kita. Dengan catatan kita juga harus menambah bonus yang ingin kita berikan kepada mereka, karena kita harus bertukar value dengan data mereka. Jadi oleh karenanya saya hadirkan beberapa produk gratis seperti kelas online Photoshop for Android. Itu adalah pancingan untuk kelas saya, bukan kelas ya, produk saya saat itu sentuhan Magic for Android, dan dilanjutkan sekarang ada edukasi market kit. Nah selanjutnya saya juga buat
salah satu produk gratis yang bernama script WhatsApp sederhana, yaitu script yang bisa memudahkan Anda untuk chat 300 orang. Makan saya misalnya satu hari kadang-kadang 500 orang. Saya bilang 300 karena aman-aman saja sih, saya selama 3 hari menggunakan itu 300 tiap hari, 300 tidak ada blok dari WhatsApp ataupun yang lainnya, asalkan cara yang kita lakukan benar. Saat kita sudah menchat orang itu, nah orang-orang yang kita script WhatsApp itu, nah kita chatnya supaya tidak berat di HP akan kita hapus, karena WhatsApp yang kita sudah tahu adalah WhatsApp aplikasi yang cukup berat saat digunakan. Makanya saat sekarang adanya Telegram sangat membantu, namun ternyata orang-orang Indonesia masih belum bisa move on dari WhatsApp dan nggak banyak yang masuk ke Telegram. Makanya akhirnya saya buat kelas WhatsApp marketing, karena sudah beberapa tahun ini menggunakan teknik Facebook marketing dan WhatsApp marketing ini untuk menghasilkan sales untuk produk-produk digital saya. Nah terus berarti mas nggak bisa dong produk fisik saya? Bisa, tetap bisa. Saya yang saya ajarkan adalah alur caranya, bukan secara garis besar harus jualannya produk digital, tapi saya bikin adalah sesuai dengan alur yang saya lakukan. Teman-teman tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi, karena nggak akan bisa sama plek banget ya sama yang saya contohkan. Teman-teman harus memiliki cara yang sedikit berbeda pastinya dari saya, karena produk digital dan produk fisik itu produknya berbeda, apalagi caranya untuk jualannya. Cuman secara garis besar seperti itu. Dan juga WhatsApp marketing ini adalah seperti kita membuat list, baik itu ada saat ini kan ada list email, list dari grup Facebook kalau teman-teman entrepreneur Indonesia. Nah saya lebih fokus ke WhatsApp karena gratis dan lain-lain, dan alasannya sudah saya buat di video sebelum-sebelumnya ya. Nah pertemuan saya di WhatsApp ini begitu luar biasa ya, makanya saya akhirnya buat kelas ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendaftar juga di kelas ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk teman-teman. Jadi pada intinya adalah di WhatsApp untuk membuat kolam ikan calon buyer, kita edukasi, kita broadcast promosi, dan kita terus melakukan secara konsisten edukasi dan promosi mereka. Pada intinya di situ broadcast etikanya teman-teman udah tahu, teman-teman tinggal nanti menyesuaikan dengan produk teman-teman aja. Jadi teman-teman tinggal mau action aja. Kalau ilmunya sudah saya tumbahkan semua di sini, sengaja juga saya bikin harganya nggak terlalu mahal agar teman-teman bisa tetap action walaupun untuk ikutan ya, walaupun teman-teman dalam keadaan kantong yang cukup tipis. Makanya saya buat harganya cukup murah. Baik, terima kasih sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Permana Meja Wicaksana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.